Kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah karya dari film Andrew Niccol. Film ini bergenre science fiction yang dimana pada awalnya berjudul Immortal yang kemudian dirubah menjadi In Time. Film ini pun mendapatkan keuntungan lebih dari 170 juta US dollar dan dirilis pada 28 Oktober 2011. Diperankan dengan baik oleh Justin Timberlake sebagai Will Salas, Amanda Seyfried sebagai Sylvia West, Cillian Murphy sebagai Timekeeper Leon, dan Vincent Kate Heiser sebagai Philip West. Saya sarankan dari sekarang, buat kalian yang belum pada nonton film ini, lebih baik kalian nonton filmnya terlebih dahulu. Karena menonton film secara utuh akan memberikan pengalaman serta informasi yang lebih jelas dibandingkan nonton konten-konten seperti ini. Tapi jika kalian tetap memaksa, ya udah. Spoilerholic, this is spoiler content. Take your shit and enjoy. Film dimulai dengan voice over yang menjelaskan singkat tentang film ini, di mana pada zaman ini ada rekayasa genetika yang membuat orang berhenti menua. Umur mereka akan berhenti di angka 25 tahun, yang kemudian waktu yang ada di lengan kiri mereka akan menyala dan menunjukkan waktu 1 tahun, yang dimana waktu itu menunjukkan umur mereka ke depannya. Dan ini adalah Will Salas, peran utama dari film ini. Dan ini adalah ibunya, yang terlihat masih sangat muda. Yap, umur mereka berhenti di angka 25 tahun. Saat ini umur Ibu Will sudah 50 tahun. Hari ini adalah hari ulang tahun Ibu Will yang dimana akan dirayakan oleh mereka setelah mereka pulang dari kerja. Adegan berpindah ke sebuah warung kopi yang dimana mereka bertanya kenapa harga kopinya sudah naik. Yang dijawab dengan dingin oleh penjualnya. Saat ini, Will sedang berada di pabrik tempat dia bekerja. Setelah dia selesai, dia menerima bayarannya berupa waktu. Jadi di sini uang sudah tidak ada, semua digantikan oleh waktu. Dia menanyakan kepada petugas tentang bayarannya yang kurang, dan petugas itu pun menjelaskan bahwa kuota Will kurang, di mana batas kuota itu baru dinaikkan tanpa sepengetahuan Will. Dan itu membuat Will sedikit kecewa. Scene berpindah ke sebuah bar di mana ada seseorang yang memiliki waktu yang sangat banyak di lengannya. Karena Will tahu itu sangat membahayakan orang itu, dia berusaha mengingatkannya bahwa dia sedang berada dalam bahaya. Benar saja, tak lama para pembegal pun tiba, yang kemudian Will menyelamatkan pria itu. Setelah menyelamatkannya, Will baru tahu kalau pria itu sudah bosan hidup dan sengaja ingin mati, dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Jadi, apa yang telah dialami Will hari ini, mulai dari harga kopi yang naik dan upah kerja yang kurang, semua itu adalah permainan dari para orang kaya agar si kaya bertambah kaya dan si miskin pun mati. Setelah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Henry pun memberikan seluruh waktunya ke Will. Karena ya memang dari tadi sudah dijelaskan bahwa Henry memang sudah ingin mati. Kemudian Henry pun mati karena keinginannya sendiri dan Will pun mendapatkan warisan waktu yang begitu banyak. Scene berpindah ke Ibu Will yang ingin pulang. Saat ingin membayar bus, Ibu Will pun terkejut karena ongkos dari bis itu sudah naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Yang dimana semua jumlah waktu yang dimiliki Ibu Will saat itu pun masih kurang untuk membayarnya. Dan dengan dingin, supir bus itu pun menyuruh Ibu Will untuk turun. Kemudian Ibu Will pun berlari karena waktu yang ada di lengannya tinggal sedikit lagi. Berpindah ke Will yang sedang menunggu ibunya di halte bus. Dia keheranan saat ibunya tidak ada. Dengan sedikit khawatir dan kebingungan, Will pun menelusuri jalanan itu.
Dan kemudian mereka berjumpa di suatu gang. Si ibu dan Will pun berlari sekuat tenaga. Tetapi akhirnya si ibu pun harus tewas karena kehabisan waktu. Pada adegan ini, kita diperkenalkan dengan satu karakter baru. Bisa dibilang mereka adalah FBI-nya di film ini. Tapi pada film ini mereka disebut timekeeper, di mana mereka menemukan mayatnya Tuan Henry. Scene berpindah ke Will yang terlihat sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Will ingin pergi ke kota, di mana kota itu berisi orang-orang kaya yang memiliki banyak waktu. Setibanya di sana, Will langsung berlari. Di sini ada pesan yang ingin disampaikan di mana Will merupakan orang miskin yang terbiasa dengan hidup pas-pasan, jadi dia tidak pernah menyia-nyiakan waktunya sedikit pun. Berbeda sekali dengan yang lainnya. Dia terlihat sangat santai yang memiliki arti bahwa para orang kaya ini hidupnya santai karena mereka memiliki banyak waktu. Setelah sampai, Will langsung memesan kamar, beristirahat, kemudian makan. Setelah semua selesai, Will langsung ke kasino. Di sini, Will bertemu dengan karakter baru yaitu Philip Weiss. Dia adalah salah satu orang yang paling kaya yang ada di kota itu. Dia juga memiliki bank pinjaman di kota di mana tempat Will tinggal. Mereka bertaruh hingga menyisakan beberapa detik saja untuk Will. Ya bisa ditebak, karena ini awal-awal film, tentu Will pun yang menang.